Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita berarti memasuki malam ke-15 di bulan Ramadan. Artinya sudah setengah perjalanan kita lalui di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin hingga hari ini dan memberikan kita kesempatan untuk sampai mengakhirinya sampai akhir Ramadan dan ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bahwa orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah orang yang beriman. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa asatidz kita kemarin atau yang hari-hari yang lalu, bahwa hanya orang yang berimanlah yang kemudian mendapat kewajiban ini. Ada di antara kita itu orang yang sholat tapi tidak melaksanakan puasa. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ada yang kalau bulan puasa ikut puasa, tapi di sehari-harinya dia tidak melaksanakan kewajiban yang lain. Tentunya hal ini memang sangat benar menandakan bahwa keimanan memang adalah satu-satunya jaminan orang akan melaksanakan perintah atau akan melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tanpa keimanan, mungkin bisa jadi kita hanya mengimani sebagian atau hanya melakukan perintah sebagian tetapi tidak menyempurnakannya dengan melakukan atau melaksanakan perintah Allah yang lain. Begitu besar, begitu pentingnya keimanan. Sehingga ini akan kemudian menjadikan kita oleh Allah dijadikannya oleh ahli surga atau bukan. Hadirin rahimakumullah. Dan apabila lepas keimanan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sudah kufur atau ingkar atau kafir. Ketika seorang sudah dinyatakan kafir, maka dia sudah tidak menerima lagi hak-haknya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam. Dan juga dia sudah tidak mendapat kewajiban lagi sebagai perintah kepada orang-orang yang Islam. Sebagai contoh,
ketika seorang kafir maka terputuslah hubungan antara anak dengan orang tuanya dalam hal warisan. Kemudian ketika seorang sudah kafir atau orang-orang kafir di sana itu tidak akan mendapatkan doa sebagaimana didoakan oleh orang-orang mukmin di seluruh dunia, seluruh alam ini. Kita tahu bahwa kita diajarkan untuk berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita diajarkan ketika kita berdoa itu mengajak orang lain. Sebagai contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana itu adalah ungkapan permintaan, ungkapan doa dari seseorang. Tapi dia tidak hanya dirinya sendiri, dia juga membawa orang lain. Rabbana, kami atau kita, wahai Tuhan kami. Kemudian Allahumma gfir lana, untuk kami, untuk kita semua. Jadi faedahnya ketika kita berdoa dengan melibatkan orang lain, maka kesempatan doa itu dikabulkan akan sangat terbuka. Berbeda dengan ketika kita berdoa atas nama kita sendiri. Ya Allah, ampunilah dosaku. Hanya kita sendiri, hanya saya sendiri. Beda dengan ya Allah, ampunilah dosa hamba dan dosa orang-orang di sekeliling hamba. Itu nilainya akan lebih besar ketika menghadirkan atau membawakan orang lain. Ketika yang kita doakan itu diantaranya, di dalamnya adalah ada orang-orang soleh, ada orang-orang beriman. Mungkin Allah tidak melihat doa kita, tetapi Allah melihat doa orang yang didoakan oleh kita. Makanya kita akan saling tolong-menolong di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Seseorang sudah menanggalkan keimanannya dan dia sudah menjadi kafir, maka dia sudah tidak berhak lagi mendapat apa yang diperoleh sebagai seorang yang mukmin, sebagai seorang yang muslim. Seperti tadi contoh, dia sudah tidak dapat doa lagi dari saudara-saudara yang sesama muslim. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya ada 3 ciri bagaimana seorang itu mendapatkan atau merasakan manisnya keimanan. Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, salasun man kuna fihi wajada halawatal iman, ayakunullaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idzin taqadahullah minhu kama yakraha ayyudafa finnar. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 ciri atau ada 3 orang yang sudah merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada selain dari keduanya. Artinya cintanya udah mentok terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cintanya terhadap yang lain, mengalahkan cintanya terhadap dunia dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah. Sebagai contoh, orang yang beriman adalah mencintai orang lain tetapi tanpa syarat. Syaratnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dia membenci atau tidak mau ketika ia kembali kepada kekafiran, kepada kekufuran, sebagaimana ia juga tidak mau dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini melalui ibadah
puasa Ramadan, tadarus, qiyamul lail dan semuanya bisa meningkatkan keimanan kita, mengokohkan keimanan kita sehingga kita merasakan manisnya iman sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Rasul. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.